Restorasa itu hadir atas respon reaktivasi stasiun KAI Garut. Jadi kita buat memang harus ada wajah yang cukup unik untuk gerbang masuk awal Garut itu kita buat Restorasa. Di saat stasiun Garut itu masih satu kunjungan, listriknya juga sama stasiun kereta api itu dimatiin karena memang belum ada orang banyak datang gitu kan. Karena ruwet gitu ya. Nggak hemat ya gini nyanyi, cek banget karena rumah lampu tari wangi, ayo cek banget gitu. Nah, Betul, gitu. memang si KAI juga gitu. Gitu efisiensi untuk operasional. Jadi listrik jalanan itu Mati. dinyalain hanya pas ada kereta aja. Kita tuh punya event akhir tahun ini sampai awal tahun nanti Januari 2026 namanya Legenda dan Para Penjelajah Rasa. Legenda dan Para Penjelajah Rasa. Kayaknya aku harus nyontek dulu deh. Jadi namanya Game Penjelajahan Garut, Kisah Legenda Juragan dan Para Penjelajah Rasa. Terus ini ada es kocok dodol namanya. Terbaru. Oh, ini ada dodolnya berarti Ada yang putih dodolnya. itu. Dodolnya dari mana? Dodolnya dari piknik. Ya, Oke. Oh, Ex-piknik. asli. Restorasa. Restorasa Restorasa Ex-piknik. Gitu. Jadi kita bikin Restorasa tergarut-garut lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet. Apa kabar? Selamat hari Senin ya. Selamat hari Senin untuk kalian semua. Selamat bersekolah, selamat bekerja, selamat melakukan aktivitas di hari Senin yang Masya Allah ya, selalu menjadi hari yang tidak ingin kita datangi ya. Hari Senin ini gitu, hari yang lama sekali menuju weekend. Tapi ya mudah-mudahan selalu sama doaku untuk warginet selalu sehat dan bahagia dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini warginet suka ngebayangin gak sih kadang-kadang ya, sekarang kan baru-baru nih Garut tuh ada transportasi umum yang naik kereta mau kemana-mana sekarang gampang. Terus orang-orang yang turun di stasiun Garut itu kan dulu stasiun tuh pernah sempat gak ada dulu nih, redup dulu, terus sekarang ada lagi. Tapi ngebayangin gak sih teman-teman ketika turun dari kereta, turun di stasiun, terus disambut sama bangunan yang ini bangunan apa sih, kayaknya agak ijo-ijo nih ya, kayaknya cakep banget nih, nyium aroma masakan Nusantara gitu ya. Walaupun sekarang kayaknya kita lagi di studio, depan aku juga sudah ada yang melambai-lambai ini sepertinya aroma-aroma di depan, karena dari hawa-hawanya ini nostalgia Garut banget ya. Dan hari ini aku sudah bersama kedatangan chef dan langsung manajernya, general manajernya dari Restorasa, ada Teh Sari dan juga Kang Arya. Halo Kang Arya dan Teh Sari. Halo. Apa kabar? Baik. Hari Senin ya. Senin. Hari Senin tapi harus tetap happy ya. Kita dua kali ya kedatangan pembisnis di bidang kuliner dan suami istri juga loh. Ini bersama Akang dan Teteh ya hari ini. Betul. Walaupun aku bilang bingung ini aku manggilnya Akang atau Teteh gitu ya, tapi kayaknya ternyata asli orang Garut kalau Teh Selinya, dan masih orang Sunda juga ya Kang Masih orang Aryanya. Sunda. Masih orang Sunda, jadi ya udahlah Akang Teteh aja ya. Boleh. Alhamdulillah sehat selalu ya Akang dan Teteh. Dan hari ini membawa banyak sekali menu. Kalau teman-teman lihat, boleh ke kamera master, tring. Nah, kelihatan ya. Langsung ini udah ada makanan yang menyambut di hari Senin siang hari ini ya. Buat makan siang ya. Jam-jam makan siang banget, pas banget nih. Terus sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kayaknya teman-teman warginet mau kenal dulu deh sama Kang Arya dan Teh Seli. Silahkan untuk menyapa warginet dulu. Oke, halo. Halo warginet. Nama aku Arya. Aku general manager dari Restorasa yang kebetulan memang inisiator mewakili perusahaan dan membuat Restorasa ini punya identitas lah ya, meracik-racik identitas. Mau ngapain sini Restorasa selain membuat makanan yang oke gitu. Oke, jadi ini langsung ya datang apa kalau kita bilang yang punya idenya, konseptornya lah. Ya, bisa iya, bilang kan? gitu, Bisa dibilang kira-kira seperti ya. itu, ya. Kalau Teh Seli silakan Teh Seli. Halo warginet, aku Seli. Aku kebetulan chefnya di Restorasa. Oke, kebetulan chefnya ya. Jadi ini semua adalah karya tangan dari Teh Seli. Betul, Ya. Masya semua. Allah sekali. Berarti di rumah juga jago sekali masak ya Teh Seli kan? Ya, jago sekali. Oh, jago sekali. Jago sekali. Kenapa nih ketawa nih? Kenapa nih ketawa? Tapi penasaran nih. Sebelumnya ini kan Akang sama Teteh sedikit ya, suami istri ya. Betul. Yang duluan apakah kalian bareng untuk Restorasa atau Akang ngekonsep dulu baru ajak istri atau kayak gimana? No, enggak, kita memang sudah bareng-bareng dari 2015. Kita udah bareng-bareng jualan.
Oke, berarti memang pembisnis ya pada dasarnya ya. Gitu. Oke, datanglah ke Restorasa ini dan sebagai konseptornya aku mau nanya ke Kang Arya dulu. Tadi aku sempat notes si stasiun Stasiun Garut ini sempat redup dulu, terus ada lagi di awal-awal selesai Covid lah ya, awal-awal 2022-an. Nah, apakah si Restorasa ini memilih tempat di sana, terletak di Stasiun Garut dengan gaya kawasan stasiun yang agak kolonial gitu, agak-agak iya gak sih ya, dari vibes dan suasana yang diciptakannya itu ini memberikan si kesan nostalgia yang kuat. Bener gak sih itu tuh sekalian dengan udah deh si stasiun naik, kita juga bikin restoran kayaknya di situ. Ya, betul. Betul sekali. Jadi memang Restorasa itu hadir atas respon reaktivasi stasiun KAI Garut gitu. Jadi kita buat memang harus ada wajah yang cukup unik untuk gerbang masuk awal Garut itu, kita buat Restorasa. Tapi itu apakah setelah ketika memikirkan kita bikin Restorasa nih, memang sebelumnya udah ada kepikiran atau pas reaktivasi aja makanya ada di stasiun, atau sempat ada kepikiran di luar stasiun juga kayak mau bikin Restorasa ini juga bisa sebenarnya gitu? Ya sebetulnya bisa-bisa aja, tapi karena ide awalnya memang ini kita merespon reaktivasi kereta api Garut aja gitu, karena target marketnya memang yang utama itu wisatawan luar daerah Garut ya, gitu. Oke. Tapi sebenarnya itu worth it gak sih kan ketika membuat restoran di stasiun tersebut gitu? Apakah memang langsung sesuai dengan apa yang diharapkan ya tadi dengan respon dari teman-teman bisa langsung yang turun nih dari luar Garut langsung datang nih ke Restorasa itu benar-benar langsung seperti itu kah atau kayak gimana tuh? Oh enggak, nangis sih. Mau nangis ya? Mau nangis. Kita cukup berdarah. Ketawa ya? Mau nangis ya? Alhamdulillah. Ya kita cukup berjuang lah. Kita cukup berjuang. Waktu itu memang jadwal kereta apinya juga baru cuma satu jadwalnya, kedatangannya gitu. Jadi orang-orangnya juga nggak pada ngeh gitu. Kalau sekarang kan di depannya juga banyak orang yang jualan gitu. Jadi semakin udah 3 tahun ini memang semakin tinggi traffic wisatawan yang datang ke Garutnya. Semakin baik Kalau lah. dulu mah ya berjuang lah kita lah, berjuang di sana. Ya, iya. Aku pikir ketika karena ada reaktivasi si kereta api tersebut kan lebih memudahkan, tapi ternyata ada aja ya. Ada aja sih tantangan tersebut. Iya, benar-benar. Tapi kenapa memilih si vibes bangunan seperti agak-agak kolonial gitu ya, agak-agak anak-anak sekarang bilangnya vintage. Vintage ya. Nah, itu konsep Akang yang pilih atau ada tim yang ngobrol atau kayak gimana tuh Kang? Ya kebetulan memang saya sering jalan-jalan tuh ke daerah situ gitu, ke daerah situ terus berbincang-bincang ngobrol-ngobrol sama tim. Kira-kira gimana nih? Ini kayaknya bagus gitu. Kayaknya bagus untuk masa depan Garut nih, kayaknya oke nih kita punya bank begini di Garut. Akhirnya diracik-racik, diobrol-obrol terus, dibangun apa segala macam idenya. Jadi ya akhirnya jadilah si Restorasa ini. Dengan konsep vintage tersebut Iya, yang memberikan kalau teman-teman Garut kayaknya datang ke sana cocok deh ya. Yang teman-teman wisatawan pun ketika datang ke Garut sambil sekalian nostalgia juga mungkin di zaman-zaman kalau aku kan aku tidak mengalami stasiun Garut lagi zaman dulu banget ya. Karena teman-teman baru kelas 3 SD. ya. Sama sih. Oh, sama ya. Oh, pantesan kemarin lihat loh, kita lagi beli gulali ya kemarin. Iya. Lagi kelas SD ya. Kita nggak mengalami, mungkin untuk beberapa orang yang rindu dengan vibes zaman dulu kayaknya cocok juga untuk datang ke si Restorasa sendiri. Tapi sebenarnya di konsep sedemikian seperti apa dengan tujuan apa sayang tadi ya, reaktivasi si kereta api membantu hal tersebut. Apa sih sebenarnya pengemasan Restorasa kalau boleh dideskripsikan itu oleh Kang Arya? Restorasa itu kita mau bikin bahwa masakan Indonesia itu kita hadirkan di satu konsep restoran yang memang untuk Garut sendiri sepertinya pada waktu 2022 belum ada ya. Mungkin kalau sekarang sudah banyak lah ya. Betul. Tapi ada peluang untuk di tahun itu kita menghadirkan masakan Nusantara, masakan Indonesia dari bermacam-macam pulau. Begitulah kira-kira gitu. Oke. Dan dari si menunya kita sekarang mulai nih ke Teteh ya, si ahlinya ya, tangannya. Segala semua
tek-tek bengek makanan dan minuman itu hasil karya tangan Teh Sally sendiri. Betul. Nah, dalam tentunya tadi juga menciptakan rasa Nusantara Indonesia dan lain-lain. Itu ada kesulitan nggak Teh ketika meracik kita menu itu kan dari awal ya, dari nol banget, mulai dari menu dan lain-lain. Itu ada kesulitan nggak Teh waktu itu? Pasti ada ya kalau kesulitan. Cuman kita kan pokoknya patokannya mau bikin apa nih gitu kan. Ya Nusantara aja. Oh, oke. Nusantara kan luas banget ya, Sabang sampai Merauke. Iya, benar-benar. Ya Allah gimana ini? Tapi ya udahlah, akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, kita mencoba menghadirkan dari beberapa pulau lah gitu di Indonesia. Seperti, tapi aku nggak bawa sih nggak bawa contohnya gitu, nggak bawa. Agak nanti penuh ya. Ya nanti penuh ya kalau semua. Menu kita ada 50 lebih ya, ada ya. Iya, Banyak. Ini hanya segelintir. Hanya secuil dari menu, dari puluhan menu. Iya betul, gitulah intinya. Jadi menghadirkan nih, mencoba gitu. Akhirnya ya terciptalah. Ini nggak langsung begini sebetulnya. Ini termasuk menu-menu baru juga. Oh, ini after 3 tahun berjalan ya? 2 tahun lah. 2 tahun baru muncul lagi kesininya, makin terbentuk karakter restorasinya mau gimana, seperti apa. Nah baru nih aku kayak udah ngeresep, udah nyerap kan tuh 2 tahun. Oh yaudah, kita harus keluarin lagi menu baru. Dan mau kemana nih arahnya resto. Walaupun kita tuh kayak salmon, aku pikir ya. Apa tuh? Orang salmon kan selalu kayak apa? Beda arah. Kita kan beda arah gitu ini. Iya, Ngerti gak sih? Iya, kayak itu makanannya aneh, unik. Ini fusion food kan, yang aku rasa di Garut sih baru pertama ya kita gitu. Jadi si salmon kita mah tabrak arah. Nggak ada lah ilmu padi bagong serodo kayak pokoknya mah ya Teh. Lawan arus lah gitu. Lawan arus pokoknya. Walaupun berdarah-darah gitu. Iya, ada perjuangan juga. Tadi juga dari berapa lama tuh menciptakan si karakter restorasi hingga sampai seperti ini? Dari awal kan sempat kebingungan ya, menciptakan si karakternya berapa lama tuh Teh? Setahun lah ya, kerasa udah mulai kebentuk. Terus karena animo masyarakatnya juga udah, feedbacknya udah kita kerasa, udah orang Garut sukanya gini. Nah semenjak kereta makin banyak jadwalnya udah makin banyak nih orang luar kota, hampir mau maju 2 ke 3 tahun tuh udah mulai enak nih kita gitu. Oke. Berarti relatif yang datang ke restorasi sejauh ini apakah lebih banyak orang yang asli Garut atau dari wisatawan atau balance aja? Kayak wisatawan deh. Wisatawan. Justru. Wisatawan. Tiap hari itu beda-beda. Tiap hari itu mulai dari Senin kita bisa ngelihat bahwa kunjungan wisatawan ke Garut itu mulai dari Senin weekend dan weekday itu selalu ada. Selalu ada aja ya. Dan itu terjadi after 2 tahun 3 tahun. Iya, 2 ke 3 tahun lah. Tahun kedua lah ya. Tahun kedua. Jadi dari Jakarta, dari Bogor, kayak ada, tapi banyaknya grouping orang tua sebetulnya. Oh biasa ya, ibu-ibu biasa ya, circle ibu-ibu kayak gini yang dari sosial media datang foto-foto. Oh, saya fotoin pernah nggak sih minta difotoin sama ibu-ibu banyak ya pasti. Tapi kita juga suka kaget kadang-kadang pernah ada Nirina Zubir sama Brian Domani yang kita kalau kita tahu kan kita bisa siapin lah yang oke lah. Ya Brian Domani mantan teteh tiba-tiba ada ke resto. Aku kaget. Aku lihat di story resto. Hah? Nirina gitu kan. Tiba-tiba ya banyak lah kita artis-artis juga tiba-tiba jadi wisatawan. Berarti udah menemukan tuh ketika udah ada datang artis, wisatawan udah mulai rutin datang sana gitu. udah dapet nih karakternya. Ya, jadi gitu. Nah, tapi tadi Teteh ngobrol orang Garut tuh seleranya kayak gimana sih Teh sebenarnya? Seleranya orang Garut tuh? Aduh apa ya? Aku juga orang Garut ya. Beda-beda sih sebetulnya. Maksudnya kalau untuk macam ini makanan seperti Restorasa punya tuh kan baru pertama ya. Aku rasa aku keliling sebagai orang Garut yang suka jajan, yang sebagai penglaris orang yang suka jajan. Kalau ditanya Kalau ditanya pewaris atau ini tapi penglaris aku ya ternyata. Pengusaha penglaris. Benar. Penglaris itu ya. Jadi memang ya kan sok teteh aja sebagai orang Garut pernah nggak di mana kayak gitu. Jadi betul. ya ini mah beda si salmon teh ya kita tabrak arah. Mudah-mudahan tabrakin ya, orang ke kanan kita ke kiri. Iya gitu. Tabrakin. Ditabrakin pokoknya mah ya. Tidak pernah ada tiang tabrak, pokoknya mah adalah tabrak gitu, ya pokoknya. Benar. Kayak gitulah selera
ya maksudnya kita mencoba untuk membuat sesuatu yang bahwa Garut tuh punya gini loh. Iya, diferensiasi yang ada di Garut dicoba dimunculkan ya lewat si walaupun restoran ini. sulit dan berdarah-darah dan nangis, tapi ya udah ada loh kita yang gini, nggak malu-maluin loh, gitu loh. Iya benar-benar. Tapi respon ketika dari awal kan tadi juga ada sempet sulit mencari karakter. Nah, ketika 2-3 tahun ya, respon si orang Garutnya sendiri gimana terhadap si restoran ini? Gimana ya, Pe? Responnya macam-macam lah. Macam-macam Responnya banget. macam-macam. Paling nyeleneh ada nggak respon yang paling nyeleneh di sini? Kira-kira? Apa ya? Yang paling aneh mah paling ya aneh-aneh wae lah gitu. Bikin apa lagi sih restoran sate aneh-aneh wae gitu. 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 Oh jadi udah dapat ya sih. Memang Ya. itu tujuannya ya, mau Tujuannya dibilang itu. aneh. Iya, bener aneh. Berarti berhasil ya secara Ya, tidak gitu. langsung. Iya benar-benar. Oke, nyeleneh banget berarti banyak banget ya komentar-komentar. Ada aja. Tapi kalau yang di bawah menu ini kan yang, Ya. yang terbaru ya ibaratnya. Paling terbaru. Best sellernya biasanya apa sih bisa? Best sellernya tuh sebetulnya kalau aku lihat dari yang kita penjualan ya lihatnya ya. Kalau penjualan sih orang random kayak ya, ada suka bebek, ada suka rahang tuna. Kita punya rahang tuna. Oh. Itu enak banget loh. Kalian harus ke sana. Nanti aku nanti aku ini ya ada coba. Ini kayak rahang tuna itu best seller. Terus kalau untuk appetizernya di yang kita bawa sekarang nih Ya, bener ada tuh singkong yang kuning. Singkong goreng saus telur asin itu namanya. Itu dari awal. Aku paham. Garut ini kan biasanya Sampe, ya iya. teman-teman slow living yang teman-teman Iya. tua-tua itu ya, ibu-ibu Betul. bapak-bapak sambil enteh panas Betul. bersama singkong ya. Tapi ini pengemasannya lebih modern mungkin ya guys. Ya, betul. Iya, Lebih di biasanya kan dikulub bungkul kayaknya digoreng aja. Nah, ini kita goreng ya. kita ala-ala lah ya. Jadi pakai telur asin lebih enak, lebih gurih gitu kan. Dan biasanya kan kita juga punya artisanti di sana. Jadi biasanya tuh para oma-oma, opa-opa yang hadir tuh wisatawan ya makanya singkong, minumnya artisanti biasanya. Oke. Teh panas gitu. Iya. Di sana artisanti gitu ya si teh panas. Iya benar-benar. Jadi ketika oma-oma opa-opa manggil gitu, aduh asal di bumi, cenanya ada juga ninggalan manuk, cenah gitu ini ya, bener, sambil makan singkong rebus dan singkong goreng tapi di restorasa ini ya dengan vibes yang diberikan sedemikian rupa ya si restorasa. Oke. Tapi kalau mau dikenalin ini kira-kira yang dibawa apa aja sih hari ini? Oke, aku mau memperkenalkan yang aku bawa beberapa menu dari Restorasa ya. Yang pertama ini aku punya sate tuna sambal colo-colo. Oh, ini tuh sate tuna ternyata Betul. ya. Oke. Sambal Jadi cocok. sambal colo-colo itu khas Ambon. Oh, gitu. benar-benar real bawa Nusantara tuh iya ya, sama dari Ambon. Iya, gitu. Sate tuna. Heeh. Ini dari Ambon, colo-colo ini sausnya kita bikin sendiri, khas Restorasa. Oh. Jadi kita padukan nanti dicoba aja. Oke. Ya. Ini jadi hanya ada di Restorasa ya. Hanya si jadi sausnya, Restorasa. Karena made by Teh Sally ya, Betul. benar banget. Oke. Yang lain abal-abal. Oh, oke. Pokoknya kalau sambal ini yang ada Ya, Teh Sally-nya itu yang betul, asli ada ya. capnya. Ember. Heeh. Sisanya teh apa nih teh? Oke, aku ini bawa menu baru tuh pelecing bebek asap. Jadi itu bebek, itu bebek harus dicoba. Oke. Itu bebek asap, kita pengasapannya sampai 12 jam. Edan. Itu. Jadi pakai pleci khas Nusa Tenggara Barat. Oke. Pelecing kan. Dan atasnya yaitu buat hiasan-hiasan lah ya, ada kentang gorengnya gitu. Ya gitulah itu bebek asap. 12 jam ya. 12 Melebihi istri jam. dandan ya, Kak? Iya betul. 18 jam istri dan Oh, lebih lama ternyata. Oh, palingan. Oh, jadi bari kayaknya mah sambil mainin bari si dandan. bebek teh bari dandan teh. Bebek udah asap dandan acan beres tadi Acan. sebelahnya. Iya. Ember. Selanjutnya next apa Nah, teh? ini aku bawa yang manis-manis juga. Oke. Ini menu baru kita juga. Jadi perpaduan antara clapper tart. Clapper tart itu kan salah satu makanan khas Belanda sebetulnya. Oh. Nah, clapper tart tapi di sini kita fusion, kita rubah, digulung. Tuh yang warna ungu, Oh. pakai kulit digulung, itu dalamnya clapper tart dan Oh, aku pikir ini pisang ungu sih, abang orang lembur saya. kayak pisang hijau ada ungu ya, bukan. Pisang ungu sih kayak gitu. Ternyata ini Clapper tart. khas Belanda ya. Khas saya Belanda ember. sebetulnya. Oke, hari ini aku akan menjadi orang Belanda. Belanda, Walandanya. Ember Walanda. Nah, clapper tart digulung, pakai almond karena pakai kacang almond. Oke, dan di dalamnya juga aku tadi lihat, kalau kalian melihat di behind the scene-nya pukpak ya. Jadi ini tuh tidak dibawa dari restoran, teman-teman tidak dibawa kirinan piring, tapi anak piringnya Lira kan, iya masya Allah. Anak piringnya. Ya, perjuangan Iya. Nah, saya kira Khusus buat suara Garut. Abi ada
teh nah piringna kosong kela situ efek teh di bungkusan heula jangan sudon ya. Ember aku melihat Teh Sally langsung puk-puk di sini saya nanti biar desanya bisa dilihat ya tadi puk-puknya seperti apa gitu ember akhirnya nge-briefing kumaha ceritanya terdugdeg Lagi karunya puk-puk. ember puk-puk banget ya alhamdulillah ini sebagai sebuah bentuk perjuangan restorasi sampai ke Ranca Banglo ya Iya, ke betul. studio Jauh Sound banget ini ke Ember. sini. Oke, ini menu barunya Betul, dan betul, ini yang betul. tadi sudah di notes di awal ya si singkong ini. Singkong telur asin. Singkong telur asin dengan berbagai minuman di belakangnya. Ini berarti yang best seller yang dibawa si minuman ini. Sama ada produk baru juga. Apa tuh? Coba. Ini Mas Arya. kita punya minuman baru. Oke. Minuman baru yang selain kita bawain kakak-kakak teteh-teteh ini ada kopi susu gitu ya. Biasa Gen Z ya. Ya, ada es kopi susu. Terus kita ada minuman rasa kemangi. Mana tuh? Ini kita bikin di pakai daun kemangi, kita racik, Oke. kita bikin minuman. Terus ini ada es kocok dodol namanya. Terbaru. Oh, ini ada dodolnya berarti Ada yang putih itu. dodolnya. Dodolnya dari mana? Dodolnya dari piknik. Dari Oke. Iya. Oh, Ex-piknik. asli. Restorasa. Restorasa Ex ex-piknik. Piknik. Terus ini ada kopi Oke. hitam dodol. Oh, Gitu. kopi hitam dodol juga Gitu. ya. Jadi kita bikin restorasi tergarut-garut lah. Ah, pokoknya mah Garut banget. Garut ember ya, Nah, garut gitu. janggelnya TM. Nah, Iya. gitu. Benar, oke. Ini jadi menu-menu yang sudah dibawa ke sini Ya, ya. gitu. 50 menu mah kebayangnya Teh Sally beberesna sabar alami di dia. 50 menu. Nanti kita yang ke sana deh ya. Oke. Ya, ayo, Untuk, ayo. Ayo, untuk kesana, langsung ayo. melihat Ya. Teh Sally puk-puk Ayo, di di dapur. gimana ya. Ayo kita Si mau bantuin apa? Doa, Doain. bantuan awe. Tadi oke kieu weh. Ada bantuan misi salah. Bener dicarikan Teh Sally ya. Ember itu gitu. Oke, ini menu-menu yang sudah dibawa dengan berbagai yang tadi. Berarti aku nangkap nih sekarang. Oke. Si Restorasa dengan apa ya mengambil ciri khas Nusantara tapi tanpa menghilangkan identitas aslinya di Betul. Garut. Nah, Eh, begitu. Ya, tetap berusaha lah mengangkat kita. ember. Maaf. Di dalam menu-menunya pun kan ada yang dari Belanda ini langsungnya dibawa, ini juga ada yang dari mana, ini dari mana gitu ya. Tapi si Garutnya ini tetap diangkat juga Ya, si sekali. Restorasa sendiri ini. Dan katanya Kang Ade juga kesini membawa surprise ya, akan ada event-event ternyata ya di Restorasa Ya, betul. nih. Jadi nggak hanya memberikan makanan aja, tapi memberikan apa ya kegiatan juga untuk teman-teman wisatawan ya guys. Betul. Kang Ade, kalau boleh di-spill kira-kira Coba. apa sih Di si spill. eventnya itu yang tadi sebenarnya kita udah ngobrol sedikit-sedikit sih tentang eventnya. Tapi kayak warganet kalau mendengar juga bakal tertarik Ya. kan, akan Tertarik senang untuk juga. datang. Apa tuh kan eventnya? Jadi eventnya kebetulan kita akan mulai rilis per tanggal 22 besok. Kalau misalkan udah Oke. tayang, kalau ini tayangnya 3 hari lagi atau Berarti 5 hari udah- lagi berarti udah mulai udah mulai mulai berjalan ya, gitu. Kita tuh punya event akhir tahun ini sampai awal tahun nanti Januari 2026 namanya Legenda dan Para Penjelajah Rasa. Legenda dan para penjelajah Kayaknya aku harus rasa. nyontek dulu deh. Oke, boleh deh. Boleh. Dari di sini mah bukan ujian jadi Iya, jadi nggak apa-apa juga nyontek. ember. Jadi namanya Game Penjelajahan Garut, Kisah Legenda Juragan dan Para Penjelajah Rasa. Oke, Gitu. Juragan dan para si penjelajah rasa. Oh, dari namanya aja ini adventure banget ya. Adventure Teman-teman yang ini. suka adventure banget ini bakal kayaknya harus Harus diikuti ikut. event ini. Iya, Nah, gitu. sebenarnya eventnya itu kalau boleh dijelasin gimana sih, Kang? Jadi eventnya begini, karena nama perusahaan kita itu adalah Wisata Rasa. Gitu. Jadi gitunya. Gitu teh ya, M. Eh, Pipo. perusahaan kita itu namanya Wisata Rasa Oke. dan mempunyai beberapa branch di Garut. Di antaranya Restorasa, Oke. Balong, Oke. Wacana, Barbedek, Popotoan, Popondok. Nah, ini tuh kita akan bikin satu game untuk menjelajah tempat-tempat ini. Misalkan Teteh Akang datang ke Restorasa, nanti kita akan tawarkan mau ikutan gak game ini. Kalau misalkan mau menyelesaikan game ini, kita starting dulu di Restorasa misalkan. Nanti kita kasih penanda lah kayak gelang atau apa untuk mengikuti game ini. Nanti datang tuh setelah gamenya ini selesai, nanti akan ada hadiahnya. Gitu, akan ada hadiahnya di akhir gitu. Oke. Oh, berarti ada adventure-nya untuk mengikuti semua yang apa ya? Sekalian berwisata juga yang Ya, tadi gitu. ya. Betul.
berwisata rasa aja gitu. Berwisata rasa. Jadi selain berwisata yang klinik juga sambil menikmati rasa-rasa di Garut ada apa aja ya. Bukan Betul. cuma rasa di makanan ya, tapi rasa di feel di hati. Nah, Garut seperti betul. itu. Iya, betul Masuk gak? Masuk. Masuk. Oke. Masuk ya? Oke. Dan itu dimulai tanggal 22. Iya. Berapa 22. lama sih eventnya berlangsung? Ini 30 hari. Oh, 1 bulan, 30 1 hari. bulan, Oh, berarti panjang waktunya untuk Panjang teman-teman sampai tahun warginet. baru lebih. Iya, sampai tahun baru lebih ya. Dan panjang waktunya untuk warginet yang mau mengikuti petualangan rasa bersama Restorasa ya. Yang mau berkeliling menikmati rasa, menikmati Garut juga seperti apa. Dan itu untuk umum siapa aja boleh bebas Siapa ya. aja bebas. Boleh. Termasuk anak presiden juga boleh banget ya. Boleh Boleh, sekali. wakil presiden juga boleh. Boleh langsung ya ke sini ya. Benar. Dan kalau dilihat ternyata dari masih apa ya? Ini jadi salah satu event yang menggambarkan si Restorasa ini dengan bilik rekaan dan si hantaran tersebut yang mau mengangkat Garutnya juga ya nggak sih? Betul sekali. Betul. Tujuannya sebenarnya ke situ, bikin restoran satu. Halo Kang Ega. Ember Kang Ega banget Iya. kemarin baru ngobrol-ngobrol ternyata ini masih reng-rengannya kan. Reng-rengannya. Oh kemarin ketika ngobrol sama Kang Ega, hari ini kan di Garut mah tadi si ini kadia si ya kaditu ternyata alhamdulillah sekarang bersilaturahmi lagi dengan Betul. langsung sama Akang dan Teteh juga dan ternyata masih reng-rengan Garut. Betul. Dan apa ya? Membawa si Garut ini dengan lewat POV lain lewat makanan. Iya nggak Ya, sih? Iya benar-benar lewat si makanan Restorasa ini sendiri. Iya benar-benar. Tapi di Restorasa selain event-event yang tadi Akang sampaikan, ada event apa lagi sih biasanya? Kayaknya banyak deh eventnya Restorasa. Sebetulnya event-event yang kita adakan itu kita lebih merespon sebetulnya. Kita lebih merespon komunitas-komunitas di luar yang pengen bikin sesuatu di tempat kita gitu. Kayak misalkan bikin workshop, bikin bikin ngobrol-ngobrol tentang karya. Talk show gitu ya. Gitu atau misalkan ada eksibisi atau pameran yang tadi Teteh pernah bilang pernah ada tuh waktu Ramadan gitu. Biasanya kita Ramadan bikin garage sale UMKM teman-teman Garut jualan tuh di Restorasa di pinggirnya gitu sebulan penuh full gitu gitulah. Oke. Berarti siapa aja pun bisa ya kalau mau kayaknya pengen bikin deh activity di Restorasa juga boleh Bisa ya. banget. Bisa, Boleh. bisa. Iya. Dan setiap Ramadan itu turutin ya Kang ya? Insya Allah setiap Udah Ramadan berapa kita selalu tahun ya? Udah dari awal ya? Sebelum restorasi aja bahkan. Awal udah ada sih. Ya, Ya. bahkan Ke sebelum. restorasi masih awal udah ada sih. Ya. Oke. Dan ini apa ya? Mengangkat selain si Garut juga membantu teman-teman dengan usaha yang mengangkat Garut juga ya, produk-produk lokal, UMKM lokal juga ya di restorasi sendiri. Iya. Berarti total kalau dihitung itu mengadakan event udah berapa banyak kan di restorasi? wah banyak Banyak sih. Banyak ya. Dari awal kita buka ya. banyak Ada terus. kita nampung teman-teman yang dari Semarang datang untuk workshop bukunya gitu, terus teman-teman komunitas film gitu, komunitas musik ya begitulah kita Banyak ya. kita juga sambil berjejaring di dalam Iya. bisnis inilah gitu, jadi nggak terlalu kaku gitu kita tuh Gak tempat cuma makan jual aja. makanan aja gitu. Iya benar iya sih. Nah 3 tahun ya dengan tadi di awal berdarah-darah dan 3 tahun itu ini boleh Teteh sama Akang jawab masing-masing satu jawaban ya. Tantangan yang paling bikin nangis darahnya ya. Boleh mau di awal, tengah-tengah bahkan sekarang juga kira-kira apa tuh? Kalau ini as a chef ya, Teteh chef ya, seorang sudah chef. As a chef ya, sama Akang sebagai general manajernya apa? Mau Dari siapa dulu? Akang deh. Akang dulu boleh deh. Kirain mau kamu dulu. Kamu udah. Sweet dong daripada pasien sweet itulah visi ya. Tantangan terbesar itu adalah meramaikan tempat yang sepi ya. Ini POV general manager ya. Ya. Itu tuh cukup tantangannya sangat besar ya. Di saat stasiun Garut itu masih satu kunjungan, listriknya juga sama stasiun kereta api itu dimatiin karena memang belum ada orang banyak datang gitu kan. Karena roek gitu ya. Nggak hemat ya gini nyanyi cek Betul. banget karena Energi. rumah lampu tari wangi ayo cek banget gitu. Nah, Betul, gitu. memang si KAI juga sama gitu. begitu efisiensi untuk operasional. Iya, Jadi listrik jalanan itu Mati. dinyalain hanya pas ada kereta aja gitu. Mau ada kereta Gitu. Nanti sore dimati-matiin. Jadi kita kayak bangunan Poek. yang kayak nyala sendiri gitu. Dan
agak ke pojok kan? Iya, Rasa memang di rasanya pojok. Iya kan? Iya. Iya kan di Iya, pojok iya, itu iya. kan. Pojok. Oh, itu Jadi, jadi PR di awal ya. Itu PR, tantangan banget. PR sih. banget. Gimana caranya orang-orang mau gitu datang gitu ke satu bangunan tua, terus semuanya poek, Ember. ada yang Caranya nyala air gitu. ember. Batur bahkan mikirnya tak, jika iya air rumah hantu mana di Nah gitu. Iya, Iya iya iya. Nah keluar dari sana gimana Kang tuh? Solusinya ketika akhirnya sebagai general manager 3 tahun bisa tuh tanpa orang-orang datang dengan sendirinya ke sana, bahkan kayak bentar aku aja pengen namanya ke sana gitu misalkan Kang. Itu gimana tuh Kang? Ya kita berupaya aja ya, berupaya untuk mencitrakan bahwa si Restorasa ini ya layak lah, layak to try lah ya. layak untuk dicoba. Silahkan kalian datang untuk mencoba sajian kami terus gitu terus secara konsisten kita iklan, kita buat kontennya, kita buat visualnya yang menarik, ya berupaya sedemikian rumit itu lah ya. Kuncinya itu berarti konsisten ya Kang. Konsisten. Iya benar-benar. Konsisten. Dan kalau aku lihat beberapa kali lewat di FYP TikTok biasanya Gen Z ya 10 jam sehari scroll TikTok ngelihat vibe-nya si restoran saja tuh kayaknya orang-orang juga bakal mau datang ke sana deh ya. Amin mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Dengan seperti yang nuansa asa noni kita kayak itu mah Rich Onti. ember gitu. Saya keluar gitu. Itu berarti dari general manajernya seperti itu. Kalau dari Teteh as a chef-nya nih yang paling susah tantangan apa nih? Sebetulnya tantangannya banyak ya, tapi udah mulai 1-2 terlampaui lah. Tapi kalau ditanya apa yang paling sulit adalah mindset ya. Oke. Agak dalam nih. Mindset. Butuh tisu? Enggak. Ada ini. Oke. Disi butuh ya. Mindset maksudnya gini, kalau aku sebagai chefnya yang membuat produk, otomatis aku harus bagaimana produk aku disukai banyak orang. Produknya tuh pengen yang jadi si salmon teh kan tadi gitu. Nah, ketika aku bikin produk yang dengan plating yang cantik, dengan piring yang cantik, gitu kan ya, dengan ingredients yang tidak murah, berarti kan akan menjadi lumayan harganya. Nah, balik lagi situ. Jadi yang tantangan terbesar adalah aku banyak dengar kayak mahal gitu loh. Gitu. Ya, itu pribadi aku ya. Jujur banyak jujur. Iya di awal betul, iya benar-benar. Iya ya rada pricing gitu rada pricing. Iya aku di awal juga mendengarkan itu. Kan gak mungkin kayak gini 20.000. Ya aku juga mau sih 15.000, tapi kan susah, nggak bisa gitu. Iya coba gini tuh ya. Ini kan susah ya. Gitu. Makanya pada akhirnya ya udahlah, kita kan akan punya market sendiri, akan punya pasar sendiri. Jadi aku nggak pikirin lagi tuh itu. Jadi ya udah yang mau mencoba, yang merasa worth to try akan mencoba, yang merasa mahal ya nggak apa-apa. Berarti bukan target marketnya. Berarti di awal karena mungkin orang Garut asli betul, jadi betul. merasakan orang Garut itu kayak kalau agak mahal sedikit kayaknya agak aduh Iya, gitu ya. iya. Di awal Banyak kan dengar, jangankan dari orang lain, dari teman-teman sendiri pun mahal. Aku kan bingung ya. Ya gimana orang konsepnya gini gitu kan, dengan lokasi yang sangat strategis dan bangunan yang sangat vibes-nya begitu, yang seperti Teteh tadi bilang, ya aku mau jual berapa gitu kan. Ini sebenarnya bisa 15.000 teh. Bisa. Tapi sausna satetes tanah hiji. 15.000 gitu nya sikateunya. Nanti gitu lagi salah kan. Iya, 15.000 tapi sakieu gitu. Salah lagi kan. Ya serba gitu, salah gitu. gitu. Merasakan ya kan perempuan jadi serba salah. Nah, si A juga gitu teh di rumah teh. Terwakili Terwakili. Oke. Bilang apa? Makasih. Oke, sama-sama. Ya gitu. Itu Iya, aja sih salah satunya sebetulnya. sebagai chef juga ya. Apalagi kan ini juga kayaknya pemilihan si mulai dari piring juga Betul. dipikirin benar-benar Dipikirin banget. Ini piringnya tidak ada di toko-toko plastik ya, saya nggak ada ini nggak ada. Oh iya itu juga jadi PR banget. Ya, Dan kayaknya jadi kunci nggak sih Teh untuk si chef ini yang menyediakan makan, karena kan ini restoran ya. Jadi Betul. kuncinya tuh ada di Teteh juga ya. Sebetulnya ya, karena dari awal kan memang aku yang bikin menunya semua dari awal, nggak pernah ganti gitu. Otaknya aku lah gitu. Jadi ya tetap sampai sekarang ya tetap sama aku udah gitu. Harus ada aku, berarti kalau ganti ya gak akan ada ini, berarti ya udah nggak tahu deh sama orang lain kali gitu. Berarti berat ya di pundak Teh sebenarnya. Sebetulnya berat, sih gak ketempelkan juri. Beban asa ieu asa sih lamun ieu mah Beban. asa di ketindihan teh ya. Ya, tinggal erep-erep.
Erup ya, itu jadi salah tantangan dari masing-masing POV-nya juga. Betul. Iya benar. Itu ya. Dan perjalanan yang tidak mudah 3 tahun. Iya. Naik turunnya menciptakan sampai 50-an lebih Ya, manfaat ada ya. sekarang. Ada. Gitu. Tapi dari 50 itu ada yang sempat ada terus jadi nggak ada sekarang, atau dari dulu menunya udah ada? Banyak. Kita memang punya regulasi yang berapa bulan sekali ya, Pi? 3 bulan sekali kita review. Oke. Dari selling lah ya, dari penjualan mana yang oke, mana yang kurang oke, kita coba lagi di 6 bulan. Udah 6 bulan, oh ternyata misalkan si singkong udah nggak ada yang pesen nih, udah nggak worth it, ya kita cut dan aku harus cari yang baru apa. Iya. PR-ku gitu. Tapi kalau untuk si singkong nih balik lagi, itu dari awal kita buka masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang Saking ya. enaknya. Iya 10 tahun gini kan. Iya itu nya warna Rek TK playground. Playground sebentar lagi ya. Jika anak TK nu caket tadinya nya. Gitu. Iya. Tapi itu biasanya kalau nyiptain menu baru, dia kan menghilangkan menu baru, terus ada menu baru. Menu yang lama. Nah, tuh menu yang lama kemudian yang baru. Nah, itu biasanya dari mana tuh dapat motivasinya teh? Makanya salah satu tugas aku adalah sekarang itu aku agak beban sih sebenarnya pribadi. Maksudnya beban tuh kita tuh harus makan, harus keliling dari yang murah sampai yang mahal. Dari restoran yang biasa aja sampai yang luar biasa, kita harus makan, kita harus pergi. Buat cari tahu ya. Iya, jadi aku tuh kayak oke, pesen anu gitu. Jadi mikir. Kalau aku jadi mikir, oh ini apa ya? Gitu. Mencari inspirasinya begitu. Berarti ada tujong-jongnya jadi teteh. Enggak. Barang tuang tuh mikir ya, barang tuang. Justru aku kayak nasi ayam goreng, udah aku nggak mikir kan. Udah itu paling nikmat. Oh iya. Malah kalau makan makanan yang di Makan fancy udah aku mikir. Jadinya mah mikir, nggak yang makan gitu enak, enggak mikir jadinya. Oh jadi mikir ya. Mencari inspirasi. Karena jadi otomatis gitu loh, walaupun nggak ada yang nyuruh sih, kayak enak apa ya ini, naunya jadi mikir gitu. Iya. Tapi hal ini sering apalagi yang suami istri bertukar pikiran. Sering berantem, ya sering. Ya intinya kita belajar lah ya. Intinya kita langsung ngambil suara intinya kita belajar lah. Banyak belajar tentang perkembangan bagaimana masakan yang kita buat, kita harus up to date ya, gitu. kita tuh gitu. Harus up to date. Harus melek apa ya? Ya melek inovasi aja. Inovasi. Nah, iya benar banget. Apalagi kan sekarang udah zamannya ya, saya kayaknya gampang banget untuk orang-orang membandingkan hal yang satu dengan hal yang lain. Ya, sedih banget kayak PR, ya? yang kayak dengan mudahnya ngasih review bintang 1 gitu kan. Oh, ada itu. Ada aja. Itu teh kunaon cenah bintang hiji teh aya satulina tulisan aci. Aduh, yang lucu sih yang aku membekas sekarang apa ya? Pi, ingat nggak yang lampu itu loh? Oh iya, yang Pararolek kan bangunan sebelah yang mutualan itu kan emang gelap. Iya. Karena memang bangunan kosong. Restorasi sebelahnya kan. Iya benar. Nah, restorasi tuh dulunya tuh begitu sebelum diperbaiki kan. Iya. Nah itu yang bikin kayak ya Allah, lampu aja aku yang salah gitu. Minta 1 loh. Memang ari sanggup mah masih maklum. Misalkan nasi bergigih gitu kan, oh ya kita yang salah. Lampu Pararolek. Astagfirullah, aku kayak oh gitu. Sempat juga ada ya? Ada aja. Iya, ini nama akunnya. Tapi sih bisa rahasia ya. Intinya harus saling menghargai juga lah ya. Mungkin antara dengan customer itu kayaknya baik akang atau teteh lebih seneng kayak langsung ngomong mungkin. Betul. Kayak gitu ada. Kita sangat appreciate. Kita langsung ganti, kita kasih komplimen biasanya langsung, kita minta maaf gitu. Iya, tapi ulah di komplain padahal mah henteu ya gara-gara. Ya dilihat aja habis apa enggak, kalau udah habis komplain kan masa udah. Iya, tengah tapi ya ludas, tengah tapi ludas teh. Iya bener. Gitu itu juga ya saling menghargai juga antara itu ya berarti. Itu jadi salah satu keseriusnya yang cara am atau jajan terus tuangnya di pomnya cara makannya dari rasa ke pomnya nah itu vintage juga dari jadi salah satu tema juga nya benar yang bintangan hiji teh bari jeung pamayarkeun listrik nah terusnya ember jadi ada cerita-cerita juga ada aja ya, lucu-lucu. Paling jauh dari mana nih yang datang ke situ yang pernah akang atau teteh tahu? Dari Malaysia. Oh iya Malaysia. Ya, dari Malaysia. Kak Ros, Filipina. Dari Malaysia, dari Thailand, ada yang pada datang. Iya Thailand, bahkan nggak bisa bahasa Inggris, pusing aku. Wah, itu harus ngomong apa? Apa teh beneran ya? Ternyata dibenerin sama dia. Aku bilang swadikap, bukan. Jadi
cewek cowok teh swadikapna teh beda ngomongna teh kan teu nya. Ember, kan itu mah apa ngobrol jeung Jirayu teh. Teu apal ya ke cewek ke cowok kumaha. Bener-bener sih apa kayak seri-seri we ya. Lucu banget ya. Dari Thailand, Malaysia juga berarti udah mulai dari luar negeri juga udah. Bule-bule juga banyak. Oh, oke. Iya benar-benar. Nah, nilai utama yang dipertahankan restorasi sampai saat ini apa sih, Kang? Nilainya tuh karena mungkin kita agak berat di secara konsep kita agak berat di narasi ya. Oke. Ketika harus membangun identitas kota melalui gerbang utamanya gitu. Iya. Nah, itu yang harus kita pertahankan tuh justru itu gitu. Identitasnya, konsistensi sajiannya, konsistensi komunikasinya gitu. Secara penampilan, secara kebersihan, ya itu ini kan wajahnya nih masuk Garut, kita harus menjamu gitu kan. Di Garut nanti ada apa, gimana, apa aja yang harus direkomendasikan di Garut untuk kemana ya. Informasinya sebenarnya di sini gitu. Makanya kita yang memang harus, ya makanya tadi belajar aja gitu. Kita terus belajar gitu. Ibaratnya jadi loket informasinya Ya, secara gitu. rasa juga Kira-kira begitu. Mau nggak mau juga harus bisa menjelaskan si Garut itu karena jadi gerbang utamanya Garut ya. Betul. Etalase apa sih? Etalase perkembangan kota. Etalase perkembangan. Kita tuh jadi itu kan. Iya. Wajahnya lah, wajah awal ketika turun kereta langsung ada kita. Kita adalah gerbang utama representasi Garut dong. Iya. Nyamannya ngerakeun ulah atuh. Piraku Iya gitu. Oh, iya, Itu bebannya. Iya benar. Kan dari sana yang tadi ya bisa ikut adventure apalagi dari tanggal 22 Mei mau melihat Garut dengan sisi lain. Yuk cus langsung aja ya bergabung ke Restorasa dan informasinya ada di Instagram Restorasa juga ya. Ada. Restorasa Dicari aja untuk yang mau ikut adventure. @restorasa_. Oke, @restorasa_ itu yang aslinya. Nah oke. Harapan nih, aku mau mempertanyakan harapan ke depannya untuk Restorasa ya. Kemarin juga selamat loh sudah dilantik ya. Ya itu Bapak. Akang, Bapak. Jadi Bapak Durutan Akang yang sudah dilantik juga selamat loh ya. Untuk mungkin Garut ke depannya atau mungkin si Restorasanya seperti apa dari masing-masing POV dari sebagai Sep dan Sep dan juga General Managernya. Harapan untuk Restorasa ke depannya seperti apa? Silahkan. Harapannya Restorasa itu apa ya? Kita harap Restorasa ada di setiap stasiun kereta api di Indonesia. Amin. Pinginnya gitu ya. Amin. Harapan kan ya. Harapannya. Amin, mudah-mudahan ya. Kita Iya, buka cabang yang kita kan banyak. nggak tahu benar, nggak tahu Betul. ya. Betul. Setiap ada stasiun Ada Restorasa. ada Restorasa gitu. Amin, mudah-mudahan Pengennya ya. Ciri khasnya jadi gitu ya di Insya Allah, dalam. mudah-mudahan. Itu harapannya berarti dari Akang. Kalau dari teh apa teh? Kalau aku dari POV tukang masak lah ya. Biar di tukang masakannya. Kalau aku dari POV tukang masak, semoga harapannya produk-produk yang memilih untuk beda dari yang lain, memilih untuk ketika beda dari yang lain jadi akan lebih mahal jadi lebih diapresiat aja lah. Lebih orang tuh mau coba layak kok dicoba, nggak apa-apa gitu, coba sekali-kali gitu ya. Lebih ke situ kalau aku, lebih kayak penerimaan mungkin ya gitu. Karena sejauh ini yang bikin agak sedih adalah apresiasi kita tuh malahan banyaknya dari wisatawan gitu. Iya. Dari orang luar sendiri malah kurang ya. Kurang, itu yang bikin agak sedih gitu. Itu aja sih, mudah-mudahan kedepannya lebih apa ya, ada keinginan untuk mencoba lah ya gitu, lebih apresiat aja lah gitu. Amin. Mudah-mudahan. Tepuk tangan dong untuk Kang Are dan juga Teh Sari hari ini. Mudah-mudahan setiap kita terus stasiun mungkin beberapa tahun lagi udah ada Restorasa di sana ya. Jadi kita bisa mencoba kerongkongan situ daerahnya jadi semua Indonesia penjuru ini bisa mencoba lah. Tikoro eta teh ya situ jadi bisa mencoba Tikoro tuna teh. Ember. Itu menarik Tikoro cenah macam orang lain teh Tikoro. Amin mudah-mudahan ya. Dan kita juga mengapresiasi sekali sebagai orang Garut ya. Aku sendiri terhadap Restorasa dengan mengangkat nilai-nilai Garut seperti apa, dan event yang sekarang akan dilaksanakan juga mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan pesertanya banyak. Amin. Mudah-mudahan Akang dan Tetehnya sehat. Amin ya Allah. Terima kasih Teteh dan tim. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih dan tepuk tangan untuk Restorasa hari ini. Dan Margina sekali lagi ya yang mau
mau ikut event dari Restorasa yang akan dimulai tanggal 22 sampai 30 hari ke depan, langsung aja di follow Instagramnya @restorasa_ untuk tahu informasi seperti apa dan menjelajahi Garut dengan rasa dan cita berpetualang seperti apa. Oke, dan Argina terima kasih juga untuk Akang dan Teteh sekali lagi. Dan Argina terima kasih yang selalu menonton podcast kami. Mudah-mudahan Argina juga selalu sehat ya, untuk bisa mengikuti adventure bersama Restorasa, bersama Restorasa. Mudah-mudahan selalu sehat, dan terima kasih juga untuk Agrapreneur Furniture, Asga Umroh, Asga Tour, Garut Souvenir, dan juga Rental Adi yang selalu mendukung Suara Garut.id. Selain tadi di follow Instagram Restorasa_, di follow juga Instagram Suara Garut.id untuk tahu up to date berita apa aja yang lagi terjadi di Garut akhir-akhir ini. Dan terakhir jangan lupa di like, comment, and subscribe channel YouTube Suara Garut.id. Kalau gitu aku Kang Arya Tesari dan Restorasa pamit undur dari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.